Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang Muslim kita sangat yakin akan janji Allah, karena Allah berfirman dalam kitabnya, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Dan juga dalam firman Allah yang lain, Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan. Dan Allah telah menjanjikan kita dari kalimat Alhamdulillah yang merupakan kalimat syukur dalam firman yang lain, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur siksaku amat pedih. Oleh karena itu setiap muslim sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur yang pasti akan mendatangkan dan memenuhi segala kebutuhan dia. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah diperintahkan secara langsung oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat dan dijadikan ibadah bagi orang-orang beriman, dan akan dibalas 1 kali salam dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Alhamdulillah, pagi tadi kita sudah menyelesaikan judul yang sangat luar biasa, penyampaian tentang masalah surga, bagaimana surga adalah impian nyata seorang muslim, dan bagaimana seorang muslim harus memaksimalkan waktu yang sudah Allah siapkan di muka bumi ini sampai menjelang ajal datang dengan amal-amal dan kepatuhan. Dan sudah kita jelaskan manfaat-manfaat dari amal-amal saleh, bagaimana setiap amal saleh itu bakti dengan orang tua, jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, menjenguk orang sakit, dan apa saja yang merupakan amal perintah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebagai syariat bagi orang-orang beriman. Semua itu sangat mudah untuk dilakukan, besar janji Allah dan membawa kepada kebahagiaan, serta juga di akhirat akan masuk ke dalam surga. Dan sudah kita rincikan panjang lebar masalah surga. Pada kesempatan sore ini semoga Allah berkahi, kita akan membahas tempat yang lain di akhirat sana yang kita wajib berlindung darinya. Wajib lari, menyelamatkan diri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tempat siksaan abadi, yaitu neraka. Dan pada sore ini kita akan bahas tentang dahsyatnya neraka. Saudaraku seiman, saya mengingatkan kembali apa yang saya bahasakan tadi pagi, bahwasanya untuk menjadi ahli surga mudah sekali dan bagus, karena menjadi orang yang baik di mata manusia. Karena dengan jujur, amanah, tanggung jawab dan melakukan semua perintah-perintah kebaikan dalam agama, Allah akan berikan pahala yang besar. Allah suka, Allah juga buat manusia menyukainya. Dan untuk menjadi penghuni neraka juga sama, sangat mudah sebenarnya, tetapi sangat berbahaya bagi dia. Karena dia dengan bohong, durhaka sama orang tua, lawan daripada amal baik tadi. Mencaci maki, menghina, menggibah, memfitnah dan segala macam hal, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Neraka ini teman-teman sekalian disebutkan dalam hadis Bukhari, bahwasanya neraka dan surga saling berbicara satu sama yang lain. Surga mengatakan, mengapa tidak masuk ke dalamku kecuali mayoritasnya orang-orang susah, miskin. Kemudian neraka mengatakan, mengapa tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang sombong, orang yang durhaka. Maka Allah pun menengahi di antara keduanya sambil mengatakan kepada surga, engkau adalah rahmatku yang denganmu aku membalas orang-orang yang patuh. Dan Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah siksaku yang denganmu aku menghukum orang-orang yang membangkang. Jadi kalau surga tempat kenikmatan abadi, maka neraka tempat siksaan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala, kita akan buka pembukaan kita untuk masalah neraka ini, memerintahkan kita untuk berlindung dari api neraka, baik dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan sikap, ya. Di dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman. Berarti orang selain beriman mungkin tidak tersentuh dengan ayat ini, karena Allah memang mengajak orang yang sudah yakin tentang keberadaan Allah,
Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, istri, anak, ya, suami, orang tua, siapa saja, kerabatmu, orang-orang terdekatmu dari api neraka. Kenapa ya Allah kami harus selamatkan dari api neraka? Memang ada apa dengan neraka? Allah bilang yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kenapa manusia dan batu? Apa sebabnya di sini? Kenapa Allah sebutkan ini teman-teman? Selain memang Allah jadikan mereka sebagai pembakar atau batu bakarnya ya, atau kayu bakarnya api neraka. Kalau batu, kalau dibakar teman-teman sekalian, dia akan menyimpan panas itu. Sampai beberapa hari pun bisa menyimpan panas. Dan dia sangat efektif untuk digunakan, batu panas. Dan batu ini elemen yang bisa menyatu dengan udara. Kalau udaranya dingin dia akan dingin, kalau panas ya panas. Dan batu ini kalau sudah sampai pada puncak panas tertentu dia akan meletup-letup, meledak dan mengeluarkan serpian-serpian kecil. Begitu juga sama dengan manusia. Manusia itu kalau dijadikan dibakar, maka ada anggota tubuhnya yang mengeluarkan letupan-letupan. Kata ulama tafsir, Allah menyebutkan yang bahan bakar dari manusia dan batu, maksudnya kalian akan merasa ngeri melihat itu. Ini saja sudah siksaan. Belum kalau kita dikena dengan apinya. Allah mengatakan ditambah lagi penjaga-penjaganya. Malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak durhaka kepada Allah apa yang diperintahkan, dan selalu patuh dan melaksanakan apa yang dititahkan. Makna di sini kata ulama tafsir, kasar dan keras adalah tidak ada negosiasi. Allah bilang potong-potong, Allah bilang bakar-bakar, tidak ada lagi negosiasi sama para malaikat ini. Ini ayat menjelaskan tentang bahayanya api neraka. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang selalu berkata dan berdoa, orang beriman selalu berdoa, ya Rabb kami, jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari azab neraka jahannam. Karena sungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kata ulama tafsir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat atau seburuk-buruk tempat? Karena di neraka teman-teman tidak ada lagi kematian. Seseorang kalau disiksa, naudzubillah, dari awal dia masuk sampai entah berapa lama tidak pernah berhenti dan istirahat dari siksa. Kalau seandainya kita bicara penjara dunia, kalau ada orang di penjara di dunia ini, kemudian ada masa dia dihukum atau disiksa, dicambuk misalnya, maka kita tahu sama-sama tidak akan mungkin 24 jam. Karena yang menyambuknya pun pasti ada waktu letihnya. Di penjara bahkan ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu mandi. Walaupun tempatnya tidak senyaman kalau di rumah. Kalau neraka bukan seperti itu teman-teman sekalian. Jauh sekali perbedaannya. Neraka akan disiksa dan tidak akan pernah ada kematian. Bisa dibayangkan kalau seluruh daging kita terlepas dari tulang dan mata kita pun tercabut, tapi tidak mati. Kita rasakan sakitnya. Lalu Allah kembalikan lagi itu, diutuhkan lagi. Sampai Allahu a'lam berapa lama. Kalau 3 golongan, orang kafir, musyrik, dan orang munafik kekal abadi selamanya. Orang muslim, mukmin yang asi, bermaksiat tidak sempat taubat selama di dunia, maka akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Itu pun Allahu a'lam berapa lama. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama dia disiksa. Andai saja kita merenungi satu hari waktu akhirat sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Andai saja kita naudzubillah terjadwalkan atau seseorang terjadwalkan masuk neraka satu hari waktu akhirat, maka sama 1000 tahun disiksa non-stop 24 jam. Setengah hari saja 500 tahun. Maka ini waktu yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan orang yang disiksa sekian ribu tahun waktu akhirat atau abadi selamanya. Dan ini semua teman-teman hanya karena tidak mau jadi orang baik. Saya sudah bilang tadi pagi dan saya ulangi kembali,
orang yang beriman itu jadi orang baik. Karena disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, ramah, dermawan, pahalanya besar masuk surga. Orang yang di neraka ini orang buruk. Karena buruk itu selalu yang menyebabkan masuk neraka dusta, ghibah, fitnah, mengambil hak orang lain, itu yang masuk neraka. Dan di dunia dia terhina, tidak ada yang suka, di akhirat pun tidak baik tempatnya. Penyiksaannya luar biasa. Di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 56, Allah menggambarkan tentang bagaimana keadaan mereka yang tidak mati itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Penghuni neraka itu setiap kali kulit mereka terbakar, daging mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Kata para ulama tafsir dalam surah An-Nisa ayat 56 ini, mereka pada saat terbakar rusak kulitnya, rusak dagingnya, ototnya, terbakar sebagian tulangnya, pedih sekali. Begitu Allah utuhkan lagi, juga pedih. Jadi dalam kondisi dia terbakar pedih, dalam kondisi Allah ciptakan kembali juga pedih. Dan mereka merintih kesakitan sebagaimana akan kita pelajari nanti. Juga disebutkan teman-teman sekalian dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW selalu mengajarkan kami doa ini sebagaimana mengajarkan kepada kami surah dari Al-Quran, dan dianjurkan sekali untuk dibaca sebelum salam dalam solat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang paling pertama, ya Allah lindungilah kami dari siksa neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan jauhkanlah kami dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan selamatkanlah kami dari fitnahnya masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini disebutkan oleh Imam Muslim di jilid 5 halaman 89. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW paling banyak membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami seluruh kebaikan dunia, berikanlah kami seluruh kebaikan akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 18 halaman 187. Nabi SAW di awal bab kita ini atau bahasan kita teman-teman sekalian memerintahkan kita berlindung, di antaranya sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, mastajara abdun minan nari sab'a marrat illa qalatin nar ya Rabbi inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu. ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة يا ربي إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka dalam sehari sebanyak 7 kali. Dia mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, ya Allah selamatkan aku dari api neraka 7 kali. Kecuali neraka akan merespon dan berkata, ya Allah, wahai Rabb, hambamu fulan meminta perlindungan dariku, maka lindungilah ia. Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon agar dimasukkan ke dalam surga 7 kali dalam sehari, melainkan surga akan berkata, wahai Rabb, hambamu fulan telah memintaku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib At-Tarhib di jilid 6 halaman 229, dan ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Itu yang pertama, masalah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berlindung dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancamkan dalam banyak ayat teman-teman tentang bahayanya neraka ini, dan setiap muslim harus merenungi dan mentadabburi ayat-ayat ini. Di antaranya adalah surah Al-Ahzab ayat 66, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari kiamat nanti, ketika wajah mereka dipanggang, dibolak-balikkan di dalam api neraka, maka mereka sambil menyesal berkata, wahai kiranya dulu kami taat kepada Allah, kami taat kepada Rasul. Tapi penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi pada saat itu, tidak bermanfaat lagi.
Juga dalam surah Qamar, Al-Qamar ayat 48 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari kiamat nanti mereka akan diseret di atas wajah mereka ke dalam neraka dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka ini. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jauhkan, selamatkan, takutlah kalian dari api neraka itu, kata Nabi SAW, walaupun hanya dengan menyedekahkan separuh kurma. Barang siapa yang tidak menemukan pun tidak sanggup, maka dengan kalimat-kalimat yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi saking beratnya neraka itu, sampai Nabi SAW suruh kita selamatkan dirimu, selamatkan. Kalau kau hanya punya satu butir kurma, maka bagi dua, sedekahkan setengahnya dengan niat selamat dari api neraka. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu setiap hari harus bersedekah dan berharap Allah selamatkan dari api neraka, walaupun beliau bersedekah hanya dengan sebutir bawang. Mereka sibuk dengan itu, menjauhkan diri dari api neraka. Juga Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, saat turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, peringatkan kerabat-kerabat terdekatmu tentang bahayanya neraka itu. Maka Rasulullah SAW berdiri lalu berseru di hadapan Quraisy, baik umum maupun khusus. Dia bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ini masuk suku Quraisy yang merupakan ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Artinya teman-teman sekalian, Nabi SAW mengingatkan umatnya, mengingatkan kerabatnya, mengingatkan sukunya, mengingatkan orang tercinta dalam hidupnya dari kalangan anak-anaknya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, agar selamatkan tidak api neraka, berbuat, beramal. Banyak orang juga kadang-kadang menghayal, menganggap dia adalah orang yang sudah mencintai Nabi SAW, sudah cukup, enggak usah beramal. Enggak, dia harus beramal. Nabi ingatkan, Fatimah saya sangat dicintai Nabi SAW, beliau mengatakan, hai Fatimah, beramal, karena aku selamatkan ibu dari api neraka, karena aku tidak bisa membantumu apa-apa. Kecuali kalau kau punya amal, baru aku bisa meminta kepada Allah, dijadikan untuk penyebab kamu masuk ke dalam surga. Juga dalam hadis Bukhari yang lain, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seseorang yang menyulut api, buat api unggun, lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya dan ia berusaha menghalaunya, tetapi ada saja yang lolos. Maka aku menghalangi kalian dari api neraka, tapi kalian ada juga yang lolos dari tanganku. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya Nabi SAW sudah ingatkan, sholatlah ini keutamaannya, puasalah ini keutamaannya, baktilah sama orang tua ini keutamaannya, semua sudah disebutkan. Kalau kalian buat itu akan masuk surga. Surga itu begini dayang-dayangnya, begini pelayannya, begini istananya, begini sungainya, begini pohonnya, begini makanannya, segala macam. Tapi saya sudah ingatkan juga, kata Nabi SAW, jangan buat ini, jangan buat itu. Maksudnya keburukan, riba, zina, bohong, menipu, gunjing, fitnah, jangan buat. Dosanya ini loh, ancamannya ini, nanti masuk neraka. Neraka itu bahan bakarnya manusia, apinya panas. Nanti kita dengarkan bagaimana makanannya, bagaimana minumannya, sesuatu yang bertolak belakang sekali dengan surga. Maka Nabi SAW mengatakan, sayangnya masih ada di antara kalian yang lolos dari tanganku. Sudah diingatkan gak mau dengar. Ada orang subhanallah dinasihati, akhi, ukhti jangan, ini haram, bahaya, gak mau tahu. Pak, gak usah, urus dirimu sendiri. Subhanallah, seakan-akan dia membiarkan dirinya masuk api neraka. Kalau ada seseorang teman-teman menyampaikan kepada kita nasihat, dan kita lihat itu nasihat yang benar, walaupun dari orang yang lebih muda dari kita, dengarkan. Ambil pelajaran dari situ. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan nasihat itu sampai dari lisannya. Dari mana kita mengetahui masalah itu? Selama itu benar.
Juga di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim juga, maaf, hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, neraka didatangkan pada hari kiamat dan dia akan diikat dengan 70.000 rantai. Pada setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi neraka ini teman-teman bukan bangunan yang kecil, 1 hektar, 10 hektar. Ada 70.000 tali rantai. Kalau masjid ini ditarik dengan 1.000 rantai saja, 1.000 orang yang tarik mungkin bisa rubuh bangunan. Ya. Maka ini 70.000 rantai, di setiap satu rantai saking besarnya ada 70.000 malaikat. Perlu kita garis bawahi juga ya, malaikat ini makhluknya Allah yang paling besar yang Allah ciptakan. Walaupun mereka beragam lagi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu yang paling kecil, ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap dan 4 sayap. Kata sebagian ulama, yang dimaksud 2 sayap adalah 2 di kanan, 2 di kiri. 3 di kanan, 3 di kiri, 4 di kanan, 4 di kiri. Dan sayap ini kalau di jenis hewan, burung-burungan, dia akan bagus terbangnya kalau minimal sepanjang tubuhnya atau lebih panjang. Kita lihat kadang-kadang burung nggak bisa terbang kalau sayapnya lebih kecil dari tubuhnya. Nah, tidak bisa terbang. Maka berarti malaikat-malaikat ini sangat besar. Sangat besar gitu. Nah, ada 70.000 malaikat yang menarik itu. Banyak ciri-ciri malaikat ya. Ada yang sangat besar yang Allah ciptakan, ada juga malaikat yang tadi yang paling kecil memiliki 2 kanan 2 kiri, dan 2 kanan 2 kiri berarti dua sayap itu selebar tubuhnya, dan 4 sayap berarti kiri kanan. Seperti misalnya contoh malaikat Zabaniyah yang Allah mengatakan falyad'u nadiya sanad'u Zabaniyah. Mereka nanti penghuni neraka silakan panggil siapa saja dan kami akan panggil Zabaniyah. Siapa tuh Zabaniyah? Malaikat penjaga neraka yang tidak ada senyumnya, kasar, keras, kerjanya diciptakan hanya untuk menyiksa. Maka disebutkan cirinya oleh Nabi SAW, kalau seorang penunggang kuda dengan kecepatan tinggi selama 60 tahun, riwayat lain 100 tahun, jalan dari awal pundaknya, ya 100 tahun atau 60 tahun dua riwayat ini, belum bisa melewati setengah lehernya malaikat Zabaniyah. Malaikat yang besar, yang kasar, yang keras. Ini bukan seorang bodyguard manusia masih bisa kita lawan. Tidak bisa sama sekali dilawan. Neraka memiliki 7 buah pintu dan di setiap pintu itu ada jenis siksaan tertentu. Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Neraka jahanam mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Juga Nabi SAW merincikan Al-Hijr 44 ini dalam sabda beliau, hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, Utbah bin Abdissalam atau Sulami, Utbah bin Abd as-Sulami, ya, radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, surga itu memiliki 8 buah pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu. Neraka ini teman-teman sekalian adalah panasnya bukan panas yang biasa. Kira-kira saya mau tanya teman-teman, api yang kita pakai untuk di rumah kita, di rumah saja kita, panas nggak? Ya, kita ambil contoh misalnya, lilin saja. Nggak usah kita bicara kompor gas, mungkin agak kuat. Lilin kita bisa padamkan dengan jari kita kan? Baik, kalau kita biarkan lilin menyala dan kita letakkan ibu jari kita di atasnya, hitungan detik saja. Panas nggak kira-kira? Kalau kita biarkan 1 menit teman-teman mungkin luka bakar tangan kita. Dan itu sudah cukup membuat kita kesakitan selama 2 minggu, 3 minggu. Iya kalau nggak dioperasi, karena kulitnya terbakar. Bagaimana teman-teman sekalian kalau api itu membakar seluruh tubuh? Panas sekali. Itu baru api dunia. Kita dengarkan bagaimana panasnya api di akhirat nanti. Dan api dunia ini salah satu dari bagian api akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak mampu melakukannya dan pasti kalian tidak akan mampu, ya. Kalau misalnya orang-orang kafir mereka tidak mau memang beriman, maka tidak akan pernah ada jalan menurut mereka. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Disebutkan dalam sebuah hadis yang merincikan masalah ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia dalam hadis Bukhari Muslim,
narukum hadhihi allati yukidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ketahuilah kata Nabi SAW, api yang kalian pakai, yang dinyalakan oleh anak Adam itu hanya bagian 1 dari 70 bagian panasnya api neraka. Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Kata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, api dunia saja kalau dipakai bakar buat siksa kami, itu udah cukup. Maka kata Nabi SAW, qal innaha fuddilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'a kulluhunna mithlu harriha. Ketahui nanti di akhirat Allah akan lipat gandakan 69 kali lipat lagi dari yang ada sekarang, ya, dan setiap bagian itu sama panasnya.